Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Kamis tanggal 13 Maret 2025. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini IHSG naik lumayan tinggi 1,82% ke level 6.665. Ini mendekati resistennya lagi untuk IHSG ya. Ya, untuk resistennya masih di sini sih. Semoga aja untuk minggu ini bisa breakout di atas 6690. Cuman kalau belum bisa breakout di atas itu, kayaknya kemungkinan untuk IHSG akan sideways dulu seperti ini ya. Untuk polanya sedikit di bawah resistennya 6690, 6700, masih di area sini untuk resisten IHSG. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 12 Maret, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Secara keseluruhan untuk hari ini asingnya net buy, walaupun secara nilai ini belum terlalu banyak ya. Yang paling banyak dibeli asing hari ini saham Ratu. Asingnya net buy 107,7 M. Kemudian Bank BRI hari ini asingnya net buy 107,2 M. Hitungannya untuk sekelas Bank BRI ya belum terlalu banyak sih. Kemudian Telkom juga hari ini asingnya net buy 69 M-an lebih. Bank BCA net buy walaupun cuma 55,4 M ya. WIBI juga masuk ini 50 M-an nampung lagi. Untuk yang paling banyak dijual asing ada Bank BNI, kemudian MDKA masih terus didistribusi asing ya, walaupun hari ini tadi sempat terjadi technical rebound untuk saham MDKA, cuman asingnya masih terus distribusi. Kemudian Adaro juga hari ini asingnya masih keluar 31 M, EXL, NKP, Inco yang juga dijual oleh asing. Kalau lihat indeksnya hari ini tanggal 12 Maret untuk indeks Asia Nikkei naik tipis, Hang Seng minus 0,76% ya. Dan untuk indeks Eropanya ini masih running trade hijau-hijau ya, semoga aja bisa bagus. Dan untuk nanti malam bisa pantau mungkin yang mau ngikutin indeks US, semoga aja juga positif ya. Kalau kita lihat ke bawah, komoditasnya hari ini didominasi hijau, jadi naik harga emas walaupun naik tipis ini 0,01% ya pas running trade. Mungkin kemudian brand BTI juga naik, ini komoditasnya naik. Rupiah melemah ke level 16.400 ya, nggak bagus sih ya. Mungkin kalau misal hari ini rupiahnya menguat atau potensi untuk saham perbankan ribuan ya. Untuk BBRI juga tadi udah naik lumayan tinggi. Bank BCA juga hari ini naiknya lumayan tinggi ya, bahkan tadi sempat 2%-an lebih, nanti kita akan cek. Untuk besok ya semoga aja bisa ini sih nguji resistennya di 6690, 6700. Pantau aja level ini ya. Kalau lihat candlenya hari ini sebenarnya lumayan bagus, jadi open langsung hijau dan nggak ada perlawanan buat turun ini setelah nyentuh level tertingginya. Mudah-mudahan untuk besok bisa naik dulu nguji resistennya ini, apakah bisa break atau enggak ya, lihat aja besok ya. Sebelum market buka nggak ada salahnya buat lihat indeks global, makroekonomi gimana, dan nilai tukar rupiah gimana, buat jaga-jaga aja. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BRI yang hari ini naik lumayan tinggi, bahkan tadi sempat nyentuh resistennya ya di berapa ini? Kita hapus dulu. Untuk Bank BRI tadi sempat nyentuh resistennya di 3.920 ya, pas di resisten cuman gagal breakout, turun lagi. Untuk technicalnya ya harga tertinggi hari ini itu masih jadi resisten untuk saham Bank BRI dan supportnya ada di 3.800 ya. Tadi pagi langsung open gap atas untuk saham Bank BRI, jadi open gap atas, opennya di 3.810, naik uji resistennya di 3920, nggak bisa breakout, ada sedikit perlawanan turun dan close di 3890. Masih ditutup surplus 2,64%. Untuk besok kalau kita lihat transaksinya sih hari ini asingnya net buy ya, walaupun nggak banyak-banyak banget ya. Untuk sekelas Bank BRI net buy 107,2 M. Nilai transaksinya cukup ramai, cukup liquid ya.
Kalau kita lihat secara keseluruhan hari ini untuk saham Bank BRI di retail keluar ya, mungkin itu yang bikin harga sahamnya naik hari ini. Yang masuk untuk asnya ada KZ, BK, ZP. BK nambah muatan lagi nih 54M, kemudian AK masuk 29M, YU masuk 19,9M. Yang keluar RX ya, RX CC, waduh CC distribusi ini 55M, hati-hati. Kemudian RX-nya juga distribusi, cenderung distribusi antara net sell sama nilai transaksinya nggak beda jauh ini. Net sell sebanyak 132,4M. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, lokalnya net sell, dan yang keluar untuk lokalnya ada YP, CC, CP, XI, PD, XL, NI ya, kita tahu sendiri. Ini cukup banyak ya teman-teman kita pakai, jadi didominasi broker retail yang keluar. Untuk besok sih mungkin kalau melihat aslinya masuk ya, semoga aja rupiah bisa menguat ya, jadi ada potensi kalau IHSG nguji resistennya, ada potensi untuk Bank BRI ini break di atas 3920 dan ngejar 4020 ya, mungkin pantau aja level ini ya, semoga aja bisa naik dulu breakout dan ngejar ini ya. Cuman kalau gagal breakout ya kayaknya kemungkinan akan sideways dulu seperti ini sih. Kalau melihat BK masih terus akumulasi, DX juga belum distribusi, dan CC masih punya barang cukup banyak di saham BBRI ini ya, semoga aja harganya itu dijaga ya, dijaga di atas 3.800. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI ya. Pantau aja level 3.920 untuk besok. Besok Kamis ya, tanggal 18, tanggal 13. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BCA. Hari ini untuk saham BCA naik lumayan tinggi, 2,24% ya. Akhirnya plus di harga tertingginya ya. Tadi itu sempat naik turun lagi, akhirnya plus di harga tertingginya di 9125 untuk hari ini, ditutup surplus 2,24%. Tadi pagi open gap atas, turun dan naik. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya Bank BCA hari ini tanggal 12, aslinya net buy 55,4M. Kalau kita lihat lebih detail, Bank BCA hari ini tanggal 12 secara keseluruhan diakumulasi oleh BB versi asing ya, 129M net buy, kemudian YU, AK, KZ juga masuk. Yang keluar juga sebenarnya asing sih, jadi transaksi hari ini untuk saham BCA masih didominasi asing ya, seperti beberapa ya seperti pada umumnya BBCA ya, didominasi asing. Dan aslinya net buy, harga sahamnya naik. Untuk lokalnya sendiri net sell didominasi retail yang keluar, YP, PD, XI, OD, XL ya. Ini kalau lokal biasanya cukup banyak retail yang pakai, jadi retailnya keluar. Aslinya ada yang akumulasi, harga sahamnya naik ya. Semoga aja untuk besok IHSG bisa rebound dulu di awal market, jadi ada potensi untuk BBCA naik nguji resistennya di 9250 ya. Pantau level 9250, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit ambil si support kalau mau sebagian diamankan. Kalau gagal breakout ya, cuman kalau berhasil breakout ya nggak menutup kemungkinan mulai ngejar 9600 untuk saham Bank BCA ya. Ya transaksi hari ini kayaknya mudah-mudahan masih bisa naik untuk besok di awal market ya. Pantau aja level 9250 apakah bisa break di atas ini atau enggak untuk minggu ini. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ya. Bank Mandiri hari ini juga hijau, naik lumayan tinggi, hampir 3% nih, 2,95% ke level 4880 ya. Mendekati resistennya, jadi untuk besok kayaknya pantau resistennya aja ini sih. Pantau level 4900 ya, 4910, 4920. Tadi pagi langsung open gap atas, sedikit open gap atas ya, opennya di 4750 dan naik. Untuk candlenya hari ini sih cukup bagus ini untuk saham Bank Mandiri, tidak ada perlawanan turun ya setelah nyentuh level tertingginya, jadi mudah-mudahan aja untuk besok bisa naik dulu nguji resistennya di 4910 ini. Apakah bisa break di atas itu atau enggak ya, kita lihat aja besok sih. Soalnya kalau kita lihat dulu untuk transaksinya ya,
buat patokan apakah ada potensi naik untuk besok untuk saham Bank Mandiri atau enggak. Hari ini asingnya net buy cuman belum terlalu banyak, 19,8 M aja. Kalau kita lihat lebih detail, Bank Mandiri hari ini tanggal 12 ya. Secara keseluruhan sebagian masih ada yang keluar sih untuk asingnya, yaitu AG, KZ, BK, AK ya. Jadi masih lumayan banyak yang keluar. Bahkan kalau kita perhatikan untuk AG sama KZ ini 100% jualan. Jadi tidak melakukan pembelian sama sekali ya di saham Bank Mandiri. Kemudian yang masuk ini untuk asnya ZP, TP, BP. Kalau kita cek dari awal minggu ini AK, BK yang akumulasi ya, dan untuk hari ini AK, BK-nya tanggal 12 enggak masuk, malah keluar ya AKBK. Jadi mungkin untuk Bank Mandiri kalau besok gagal breakout ya mending diamankan aja sih yang udah floating profit sebagian ya, takutnya sideways seperti ini untuk polanya ya. Pantau aja level 4910, 4920 untuk Bank Mandiri besok. Kalau berhasil break di atas itu ya ngejar 5050 lagi ya. Ini resisten selanjutnya misal besok bisa breakout. Namanya kalau mau entry ya kalau di level harga sahamnya agak nanggung sih, mending nunggu konfirmasi breakout aja. Siapa tahu besok bisa break di atas 4910 dan ada yang jaga harga di area 4900, 4920, ada yang jaga harga di area situ. Nah itu baru entry dan mudah-mudahan bisa mantul naik. Uji resistennya di 5050. Antisipasi kalau jebol di bawah 4900 ya kalau mau diantisipasi. Ya mungkin skenario-nya seperti itu untuk saham Bank Mandiri ya. Memiliki disclaimer, pantau aja level 4910 untuk besok Kamis. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom ya yang hari ini naik. Setelah kemarin beberapa kali itu berada di area supportnya, terus hari ini akhirnya naik walaupun masih berada di area support ya, masih ya itu kan ini masih sideways ya, masih konsolidasi sedikit di atas supportnya 4340, jadi belum bisa break ya. Mungkin nunggu level ini sih, nunggu break di atas 2500 ya. 2500 waktu itu sempat naik mentok di 2500, turun lagi. Ini kalau besok bisa break di atas 2500, mudah-mudahan untuk saham Anta mulai kejar 2700 lagi. Cuman kalau belum bisa break di atas 2500 ini ya kemungkinan polanya masih konsolidasi atau sideways seperti ini ya. Itu untuk saham Telkom sih secara teknikal. Untuk besok coba kita lihat dulu ya untuk transaksinya hari ini gimana di saham Telkom. Untuk hari ini tanggal 12 Maret itu asingnya masuk loh, lumayan banyak 69 M. Jadi semoga aja besok bisa break di atas 3500 ya untuk Telkom. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini transaksinya diakumulasi ya, ini kelihatan. Dan yang akumulasi juga didominasi broker-broker asing. AK versi asing ini net buy 27M, CC versi asing net buy 31,1 M, ZP, YU, BB juga masuk. Jadi hari ini diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri net sell, retail keluar CP, YP, EP, PD, XC ya, SQ, DR, XL, OD. Ini cukup banyak broker retail yang pakai, cukup banyak teman-teman kita yang pakai ya. Pada keluar hari ini di saham Telkom, harga sahamnya rebound ya. Sebenarnya agak nanggung sih kalau keluar di harga support ini ya, kecuali kalau emang butuh duit ya mau gimana lagi ya. Ya untuk besok sih mudah-mudahan bisa naik ya. Muji resistennya dulu terdekat di 2500. Sorry tadi bilang 3500 ya, ternyata udah di 2000-an ya. Jadi sebenarnya cukup murah ya untuk saham Telkom saat ini. Untuk invest pun cukup berani lah. Ada sentimen positif, mudah-mudahan bisa langsung rebound naik ya. Kalau melihat Telkom turun sudah berada di area support ya, kemungkinan kalau nggak sideways ya breakout sih. Kalau sampai jebol lagi di bawah 2340 itu di hold aja sih, malah itu tunggu aja momen yang bagus buat average down, kemungkinan bisa rebound lumayan tinggi ya dengan potensi capital gain yang lumayan gede. Itu untuk saham Telkom, pantau aja 2500 untuk besok Kamis. Untuk selanjutnya kita akan cek saham WiFi yang hari ini
asingnya masuk tapi harga sahamnya masih turun ya. Itu minus 13% loh. Jadi kayaknya emang akan ngeji supportnya ini dulu ya. Mungkin di 13.350 mendekati area sini ya, nggak harus mesti di level ini, soalnya kadang kalau banyak yang pasang buy limit atau pasang buy di area support ya bisa jadi nggak sampai nyentuh, bisa mandul naik seperti ini sih. Jadi pantau aja ketika mendekati level support, lihat bid overnya, tanda-tanda pullback naik, HK ya disclaimer ya, dan antisipasinya kalau jebol di bawah supportnya ini 13.350 jebol di bawah itu kalau mau di antisipasi untuk saham Wifi ya, kalau mau antisipasi. Kalau enggak ya itu keputusan masing-masing ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya, Wifi hari ini asingnya net buy loh 50 M1, jadi dari kemarin itu asingnya nampung, cuman emang teknikalnya kurang mendukung ya buat rebound naik. Wifi hari ini tanggal 12 secara keseluruhan lihat transaksinya sih asing masuk dan retail keluar ya. XL, net sell 10 eman, kemudian XI, EP, NI ini pada keluar sebenarnya untuk retailnya. Didistribusi oleh lokal dan diakumulasi oleh asing. Harganya masih turun sih. Jadi ya mungkin kalau buat teman-teman yang hari ini tadi entry dan nyangkut, kalau nggak mau cut loss jangan buru-buru buat average down aja. Nanti tunggu mendekati area supportnya 13.350. Ya, sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga langsung terjadi technical rebound sih kalau melihat asing hari ini masuk lumayan banyak di saham Wifi ya. Jadi mungkin untuk besok gimana ini? Ya kalau mau scalpingan sih disclaimer ya, kalau besok hijau, kalau scalpingan misal hijau dan volumenya bagus, teman-teman entry buy. Nanti target price-nya kalau emang digoreng naik ya ke 2100 ini. Target price-nya di sini ya kalau emang naik dan teman-teman mau scalpingan. Dan kalau merah ya wait and see aja dulu, tunggu mendekati area support baru masuk. Ya mungkin amannya seperti itu sih. Lihat di awal market ya untuk saham Wifi gimana. Kalau langsung terjadi technical rebound ya disclaimer kalau mau scalpingan seperti tadi target price-nya di 2100. Itu untuk saham Wifi. Selanjutnya kita akan cek saham data ya yang hari ini ARB lagi plus pas di area support ya 1100. Jadi ya untuk besok lihat di awal market kayaknya sih kalau hari ini ARB ya ada potensi open gap bawah ya. Hari ini pun juga tadi open gap bawah kan untuk saham data, jadi open gap bawah. Di pagi itu langsung open di level ini di 1200 ya. Open 1200 naik mencoba buat break, berhasil breakout di atas 1290, naik nguji resistennya di 1420, nggak bisa breakout, nggak bisa tutup gap juga dan langsung turun close di harga ARB-nya 1100. Untuk besok kalau open gap bawah itu supportnya ada di sini ya. Hati-hati aja kalau sampai jebol di bawah 820, itu support selanjutnya untuk saham data. Kayaknya sih ada potensi untuk besok merah kalau lihat teknikalnya aja. Kalau kita lihat transaksinya hari ini juga di distribusi asing 12M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk saham data didistribusi oleh BK 8,8M. BK-nya versi asing ya, BK CC AK versi asing net sell. Jadi ini didistribusi oleh asing, ditampung lokal, dan yang nampung lokalnya itu didominasi broker-broker retail ya, XL, CC versi lokal, AYP, PD, XI. Jadi retail masuk nampung average down lagi. Mungkin buat teman-teman yang hari ini masuk dan nyangkut, belum sempat keluar ya, misal tadi yang niatnya untuk scalping yang malah nyangkut ya. Untuk besok sih jangan buru-buru buat average down aja ya. Ya mungkin kalau mau scalping ya disclaimer, cuman tetap hati-hati, harga nggak sesuai prediksi diantisipasi aja. Ya ada potensi kayaknya open gap bawah di awal market, nggak tahu apakah dalam atau enggak, cuman kalau naik ya buat patokan ini aja resisten-resistennya ya. Kalau besok hijau berarti, kalau besok merah berarti resisten terdekatnya ya di harga penutupan ini 1100 ya. Kalau besok merah resisten terdekatnya 1100, break di atas 1100,
1280, mungkin buat patokan itu aja, kayaknya open gap bawah. Hati-hati kalau turun, kalau masih merah, kalau misal open gap bawah dan merah, itu tunggu aja di 820, mungkin seperti itu untuk saham data ya. Oke, itu untuk saham data. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Hari ini PTRO merah ya, merah kayaknya. Merahnya juga lumayan dalam, 3,45% ke level 3080 untuk saham PTRO. Untuk support kuatnya masih di 2900 2920 ya. Jadi masih jangan buru-buru buat entry. Kalau mau swing, kalau mau trading, cari aman aja, nunggu dekat area support ya. Mudah-mudahan aja masih bisa bertahan di atas 2920 untuk saham PTRO. Ini supportnya, dan untuk resistennya masih di 3540 ya. Kayaknya polanya masih konsolidasi seperti ini. Ditunggu aja di area support. Target price-nya di area sini kalau untuk swing di 3540. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini PTRO tanggal 12 Maret ya, itu aslinya net sell 13,7 M. Kalau kita lihat lebih detail PTRO hari ini tanggal 12 Maret, secara keseluruhan sih sebenarnya nggak terlalu bagus ya. Hari ini cukup banyak retail yang masuk, NI, XL, XI masuk. Untuk asingnya net sell, AK, CC, BK versi asing net sell, jadi didistribusi oleh asing. Ditampung lokal, harga sahamnya turun ya. Lokalnya pun juga ada yang distribusi, yaitu YUMG ini net sell 10 M lebih ya. Jadi baik lokal pun ada yang distribusi. NI ya yang terus masuk ini, kalau kita cek dari awal bulan ini aja terus akumulasi nih untuk NI di saham PTRO. Apakah nunggu berapa banyak ya, kita ikuti aja ya. Ini NI sampai hari ini pun masih terus masuk sih di saham PTRO. Jadi ya mudah-mudahan nggak ini bisa jaga harga, nggak jebol di bawah 2920 untuk saham PTRO ya. Itu aja sih untuk saham PTRO. Kalau mau misal nyicil disclaimer ya, cuman ini valuasinya nggak murah, jadi hati-hati aja kalau harganya nggak sesuai prediksi ya, jangan ragu buat antisipasi. Mungkin seperti itu untuk saham PTRO. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini masih merah. Ditutup, oh enggak sih, hari ini candlenya kecil ya, tadi sempat merah cuman ada perlawanan naik. Trennya masih bearish, cuman broker sahamnya ada yang akumulasi ya. Kita lihat hari ini apakah KI masuk lagi di saham Adaro tanggal 2012. KI-nya masih masuk dan enggak 100% sih, hampir 99,9% ya mungkin buy. Transaksinya 28,55 M dan net buy 28,52 M. Jadi masih diakumulasi terus oleh KI ini untuk saham Adaro. Ya mungkin buat teman-teman yang juga mau ikut-ikutan akumulasi sih disclaimer, cuman jangan langsung all in ya, maksudnya jangan banyak-banyak. Maksudnya tetap sedia cash lah. Kalau melihat hari ini udah ada tanda-tanda sih nih candlenya, cuman belum terlalu kuat ya untuk candle hari ini untuk saham Adaro. Mungkin untuk besok bisa apa ya, lihat di awal market ya. Kalau langsung hijau disclaimer, mungkin buat teman-teman yang mau entry untuk scalping nanti target price-nya di 2060 2050. Dekati level itu, gagal breakout diamankan aja, takutnya masih bearish seperti ini. Untuk saham Adaro emang valuasinya murah ya, cuman ya ini sih trennya masih bearish. Ya kayaknya masih bisa di list sih kalau untuk swing atau scalping yang trading ya. Kayaknya ada potensi buat technical rebound dan potensi langsung ngegas seperti 9 Desember atau seperti 12 Desember, itu potensinya ada ya kalau melihat KI terus akumulasi di saham Adaro. Yaitu untuk saham Adaro sampai hari ini pun KI masih terus buy ya di saham Adaro ini, jadi bisa dipantau lah. Lumayan kan kalau tiba-tiba ramai dan langsung ke resistennya 2060 ya, jadi
supaya nggak kelewatan ya dimasukkan ke list aja dulu. Kalau mau nge-HK entry-entry di saat ini ya jangan langsung banyak ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Adaro. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Ratu ya, yang hari ini cukup menarik ya. Tadi pagi sempat turun lumayan dalam, sempat ke 4.800. Cuman ada peluang naik dan close di 5175. Masih di drop minus 5,48%. Cuman kalau nggak salah aslinya masuk cukup banyak ya, 107M loh. Jadi diakumulasi ini sebenarnya untuk saham Ratu di hari ini. Diakumulasi asing. Kita lihat yang masuk ada TP versi asing 77,3M, AK 14,3M. Dan untuk lokalnya Netel NI ya. Jadi ya NI keluar nih di saham Ratu dan ditampung oleh asing. Ya masih didistribusi sih oleh lokal. Kalau kita lihat PD, XL, YP, CP, XI, retail juga pada keluar ya. Jadi kayaknya sepertinya nggak menutup kemungkinan untuk besok terjadi technical rebound ini untuk saham Ratu. Mungkin bisa dipantau ya buat teman-teman yang mau scalpingan. Kalau naik ya ini target price-nya di 6190 lumayan tinggi. Kayaknya untuk polanya ada potensi gini. Nah, hijau dulu kemudian kalau gagal breakout atau ada yang tiba-tiba distribusi ya turun. Jadi hati-hati aja sih. Kalau mau scalpingan ya maksudnya, kalau mau invest atau long term kayaknya kurang direkomendasikan ya untuk saat ini Ratu, tapi disclaimer ya. Oke, itu untuk saham Ratu. Supportnya kalau secara Fibonacci masih cukup dalam di 4040. Cuman kalau melihat transaksi hari ini ada yang distribusi banyak NI ditampung asing dan retail keluar, nggak menutup kemungkinan terjadi technical rebound untuk besok Kamis ya. Mungkin kalau nggak Kamis Jumat mudah-mudahan ada candle hijau untuk saham Ratu. Oke, itu untuk saham Ratu. Selanjutnya kita akan cek saham Raja. Raja hari ini turun cukup dalam 8,50% ya ke level 2260. Makin turun aja ini untuk saham Raja ya. Waktu itu nggak gagal bertahan di atas 3040, juga gagal bertahan di atas 2600. Ini malah turun 8% ya. Kira-kira supportnya ke level berapa kita cari? Kita cari untuk support Raja ya. Kita gunakan rectangle yang ini, maka target penurunannya waduh ngeri ini kalau bisa ke 1300, 1400 yaitu support Raja selanjutnya. Kalau nggak bisa break lagi di atas 2400 emang agak dalam ya. Berapa persen nih kalau turun ke level itu? Ya karena ini saham Raja kan valuasinya kita tahu sendiri, saham gorengan juga, jadi ya harusnya antisipasi aja kalau harganya nggak sesuai prediksi atau jebol support ya. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya hari ini saham Raja. Hari ini aslinya net buy 17,7. Coba kalau kita lihat dari awal minggu ini aslinya masuk ya, sebenarnya aslinya masuk. Kita lihat siapa yang distribusi untuk hari ini tanggal 12. Sebenarnya juga nggak ada yang distribusi banyak sih. Cuman harganya turun kok ya. Untuk besok kayak pantau ini sih 2400 ya. 2430. Kalau belum bisa break di atas itu wait and see aja sih. Takutnya soalnya ini trennya kan bearish ya untuk saham Raja ini mulai bearish. Kalau jangka panjangnya sih masih apa ya? Ya ini tanda-tanda bearish sih. Ini candlenya merah, hijaunya bisa kita hitung sih. Jadi takutnya kalau masih bearish terus ada potensi ke 1400-an untuk saham Raja. Kalau kita lihat untuk valuasinya ya, untuk valuasinya Raja hari ini pendapatannya sih sebenarnya naik ya di 2024 kemarin itu pendapatannya naik, market cap-nya sebenarnya nggak terlalu gede-gede banget. PBV-nya 4 ya, jadi hitungannya nggak murah-murah banget.
eh, net profit marginnya nggak terlalu gede 9%, cuman ROE-nya lumayan ya 17%. Ya untuk saham Raja ini mungkin apa ya, nggak ada yang, maksudnya nggak, akumulasinya nggak gede-gede banget sih, jadi mungkin teknikalnya aja sih buat patokan ya untuk saham Raja saat ini. Kalau besok belum bisa break di atas 2420 mending wait and see, takutnya trennya masih bearish ya. Kalau mau scalping, disclaimer ya, kalau terjadi technical rebound itu buat kesempatan cari cuan di saham Raja ya, disclaimer. Kayaknya kemungkinan kalau terjadi technical rebound kan volatilitasnya lumayan tinggi tuh, jadi lumayan untuk scalpingan. Ya, mungkin seperti itu aja untuk saham Raja, pantau level 2440 ya untuk besok. Kalau naik, kalau merah ya wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Raja, transaksinya udah kita cek ya tadi, nggak ada yang distribusi banyak, ini yang masuk juga ada NICC, dan kalau nggak salah dari kemarin ini masuk loh BKNI ya, ini kalau kita cek dari kemarin juga sebenarnya ada sedikit ada lumayan akumulasi sih, jadi bisa dipantau aja kalau terjadi technical rebound buat scalpingan. Oke, itu untuk saham Raja. Selanjutnya kita akan cek saham Min yang masih arah dan harga penutupannya di 420 ya pas. Kalau lihat transaksinya hari ini juga kayaknya ada potensi arah lagi sih untuk besok untuk saham Min ini, jadi jangan buru-buru buat dijual. Oh, udah lumayan ya, masih udah ada peningkatan nih 2,6 M ya transaksi hari ini. Ya teman, itu hitungannya masih kecil sih. Ya transaksinya LG nampung 1 M-an dan yang keluar juga didominasi retail ya. Jadi retail di hari ke-3 ini keluar sebagian. Untuk besok kayaknya masih ada potensi open gap atas lagi, dan kayaknya juga masih ada potensi langsung dibuka arah. Jadi mungkin buat teman-teman yang misal mau keluar besok di saham Min bisa pasang sell limit aja di area sini. Kita hitung kalau besok arah ke level berapa. Hari ini 420, kalau besok naiknya 25% berarti ke 525 ya, 525. Ya area sinilah 525. Jadi ya pasang sell limit aja di area 520 atau 525 kalau mau keluar ya. Kalau tetap masih mau hold ya semoga aja besok nggak terlalu banyak saham yang floating atau saham yang dijual ke market, jadi ada potensi di hari selanjutnya masih arah lagi. Itu untuk saham Min ya. Sekilas sih untuk besok ya, lihat transaksi hari ini juga ada potensi buat open gap atas, open di harga arah lagi untuk saham Min, yaitu di 525 ya kalau nggak salah. Kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Min. Selanjutnya kita akan cek saham Kaki yang seperti analisa kemarin, hari ini terjadi technical rebound walaupun habis itu turun lagi ya. Jadi ya emang untuk scalping aja. Nah, profit lumayan diamankan. Mungkin buat teman-teman yang nyangkut di atas ya, jangan buru-buru berharap buat kejemput dalam waktu dekat ya. Ya soalnya underwriternya juga jualan kan, distribusi cukup banyak di hari pertama IPO, di hari kedua kemarin juga masih distribusi, di hari ketiga ini gimana untuk saham Kaki, masih didistribusikah hari ketiga ini? Oh sorry, Min tadi ini dari tanggal 10 ya, hari ini tanggal 12, pantas banyak, cuma 1,6 ya, ada peningkatan lah. Untuk saham Kaki sendiri hari ini ya ini nilai transaksinya ya, net buy-nya, net sell-nya nggak ada yang gede-gede banget, jadi kalau mau scalping pun jangan banyak-banyak ya, dan buat scalping aja hitungannya juga nggak, belum ada yang akumulasi banyak lagi, underwriternya juga belum masuk lagi ya, udah net sell sebanyak 28 M ya dari awal IPO-nya. Jadi ya mungkin kalau naik itu technical rebound ya untuk saham Kaki ini, jadi untuk scalping kan. Untuk besok lihat transaksi hari ini kayaknya sideways seperti ini sih ya, hati-hati aja kalau merah ke 50. Waduh,
Mungkin kayaknya sideways dulu seperti ini. Kemungkinan seperti itu ya untuk saham kaki. Memiliki disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Mina yang akhirnya ARB. Setelah kemarin naik, tadi pagi juga sempat naik ya, jadi open gap atas, naik dulu cuman turun. Ya udah kita ini sih kemarin ya, kita warning jangan buru-buru jangan masuk dulu, agak beresiko soalnya market cap-nya nggak gede. Banyak retail masuk dan naiknya kemarin juga disertai distribusi. Kita lihat hari ini ada yang nampung atau enggak di saham Mina ya. Hari ini di saham Mina cukup ramai sih. Cuman MU masih hari ini tanggal 12 ya. Di distribusi CP19M dan yang nampung YP, XL, CC, NI, XI. Waduh ya nampung retail sih. Lihat yang nampung retail dan yang distribusi cukup banyak, wait and see aja ya untuk besok. Mending nggak usah masuk lah ya. Yang nyangkut kalau bisa keluar ya mending keluar aja ya sebagian, cuma disclaimer. Kalau ARB kita hitung ke level berapa, misal ARB ya untuk saham Mina hari ini close-nya di 191. Kalau besok ARB ya ke harga 143, 144. Ya kayaknya di 144 ya kalau besok ARB akan ke level ini. Ya hati-hati aja. Ya nggak menutup kemungkinan sih 2 hari aja langsung bisa ke area situ ya. Kalau besok ARB kayaknya ada potensi ke area 144 ini. Ya mungkin seperti itu ya untuk saham Mina. Yang nyangkut nggak usah fresh down, kalau bisa keluar mending bagian keluar aja. Tapi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Soalnya ini market cap-nya juga kecil, jadi rawan susah buat keluar kalau sudah nyangkut di atas. Oke, mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan selamat berbuka puasa buat yang menjalankan.